Halo guys, welcome back to Neora. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial kembali untuk satu piece dari Johann Caspar Merz. Jadi dia adalah seorang gitaris dan komposer di tahun 1800-an. Dan di sini saya akan mengambil salah satu nocturne dari serangkaian 3 nocturne yang dia compose. Jadi saya akan mengambil nocturne nomor 2. Dan buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu nocturne, Nocturne ini jadi dulu itu diciptakan sengaja untuk dimainkan di situasi malam hari atau untuk dimainkan di luar. Dan biasanya ini nocturne bersifat melankolis, lebih romantik. Saya juga salah satu fansnya dari Johann Caspar Merz karena karya-karyanya dia menurut saya harmoninya kaya dan banyak lagu-lagunya yang memang romantik ya, terdengarnya sangat romantik. Jadi di sini kita akan coba untuk membagi tutorialnya menjadi 2 part. Di part hari ini saya akan membahas lebih ke arah membaca notnya dan teknisnya, dan nanti di part kedua kita akan lebih dalam ke soal dinamika dan interpretasi. Nanti juga saya akan berikan video terpisah di mana saya akan memainkan lagunya secara full supaya teman-teman bisa melihat bagaimana cara menginterpretasikan lagu ini dari saya. Oke, jadi kita mulai aja. Sebelum memainkan lagu ini, biasanya kalau saya mendapat lagu baru, saya scan dulu ya dari atas sampai bawah gitu. Ada pola yang spesifik atau ada sesuatu yang menonjol gitu dari partitur. Dan di lagu ini saya melihat bahwa ritmiknya itu dari awal sampai akhir itu sama ya. Kalau teman-teman lihat itu di bagian iringannya, itu terdapat iringan yang stabil gitu, dibagi 3, jadi triplet. Waktu itu saya sudah kasih tips untuk memainkan triplet. Kita bisa coba menggunakan silaba seperti strawberry, strawberry, strawberry. Jadi rata 3-nya ya. Jadi di situ sudah jelas iringannya di bawah, dan di atas itu ada melodi yang dibagi menjadi not 1/8 dengan titik atau dotted eighth note, dan ada 1/16 not 1/16. Kalau teman-teman masih bingung gimana cara maininnya, bayangin satu ketuk itu dibagi menjadi 4 not 1/16. Jadi kalau tadi itu triplet dibagi 3, ini rata dibagi 4. Jadi anggapnya seperti tararira, tararira, tararira. Nah, tapi yang kita mainin cuma ta di depan dan ra yang di belakang. Jadi ta, rata, tararira, tararira, ta, rata, rata. Jadi kalau saya mainin melodinya, ya itu melodinya. Oke, nah baru disambung dengan iringannya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, strawberry, strawberry. Nah sekarang ayo kita mulai dari awal bar. Kita punya E dan D. Yang turun ke C. Lalu kita punya masih chord yang sama, C, E, G, C. Bassnya bergerak ke F. Lalu ke F crash. Lalu ke G. Melodinya pindah ke A. Lalu ini sama lagi. Di sini ada sesuatu yang spesial, yaitu kita punya C di sharp. Masih di sharp. Nah, lalu teman-teman kita punya di situ chromatic bass. Jadi ada F, E, F flat, ke D. Ya, lalu tadi ini masih kurang lebih sama seperti sebelumnya dan berakhir kembali di C. Nah setelah itu ada tanda ulang dan kita ulang dari bar 1, lalu sebelum sampai ke kamar yang pertama kita lanjut ke kamar yang kedua. Nah di kamar yang kedua itu berakhir sama di C, C mayor. Nah ini sekarang kita beralih ke minor ya. Ada G sharp, hati-hati di sini. A, C, A, C-nya tahan, atasnya bergerak melodinya.
D sharp. Ini posisi yang tadi sebenarnya. Ulang lagi. Nah, ini masih sama juga. Lalu G-nya resolve ke natural. F. Ulang lagi ke tema. Kita udah pernah punya ini sebelumnya. Kromatik lagi. Ya, ini sama seperti kadensi yang pertama. Jadi nanti kita juga ulang lagi sesuai dengan tanda pengulangannya ke bagian yang minor tadi. Lalu masuk ke kamar kedua. Nah, di kamar kedua ini saya akan mainkan dulu, teman-teman bisa coba dengar apa yang berbeda. Ya, di situ melodinya berpindah ke bass, di mana kita punya C, Fis, G, E, ke C lagi, Cis, D, ada melodi di atas, sama lagi. Ya, itu sama lagi sampai dengan baris terakhir ada sedikit perbedaan, di mana di sini ini masih sama depannya. Nah, ini ada E dan F, ke D, ke C. Ke C, G, C lagi, G lagi, tutup dengan C mayor. Ya, jadi seperti itu. Ini coba teman-teman baca dulu dari awal sampai akhir, pastikan not yang dimainkan itu benar seperti yang tertulis. Kalau dari segi ritmis, pastikan juga maininnya benar, yang bawah itu dibagi 3 secara rata, yang atas melodinya seperti tadi dibagi 1/16 ya, cara maininnya. Dan kalau udah, nanti kita bisa langsung masuk ke cara interpretasi atau memainkan dinamikanya, dan justru itu bagian serunya karena disitulah kita mulai mengekspresikan lagu ini tuh sebenarnya gimana sih maunya. Oke, dan perhatikan juga untuk fingeringnya. Jadi kalau misalkan di sini kalian lihat ada chord yang sama, contohnya kayak di awal, jarinya ditahan aja, baru melodinya yang bergerak ya. Jadi kan dari D, sisanya tetap di hold aja sama. Dan untuk melodinya, kalau misalkan belum selesai dimainkan, jangan langsung diangkat, karena nanti melodinya jadi hilang. Kayak misalkan contohnya saya main di sini. Sorry, di sini nggak terlalu terdengar di awal ya. Nah, itu kan saya tahan. Begitu saya mau main C, baru saya angkat D-nya. Kalau saya angkat sebelumnya, hilang. Tapi kalau di hold, ya. Dan yang kedua, teman-teman juga pastikan bahwa ada perbedaan layernya ya, dimana ada melodi, ada iringan. Kayak dulu di video sebelumnya saya sudah menjelaskan juga bahwa melodi itu sebisa mungkin harus lebih ditonjolkan daripada iringannya di sini. Jadi iringannya jangan sampai mendominasi volumenya. Ya, jadi itu yang harus dijaga keseimbangannya. Selebihnya saya rasa secara teknik ini tidak terlalu sulit lagunya. Perhatikan juga tanda-tanda kromatik yang ada di situ. Kalau dinaikkan setengah atau dikembalikan menjadi natural tuh jangan sampai miss. Ya, dan itu aja sih yang perlu diperhatikan. Jadi nanti kita akan lanjut ke part 2. Buat teman-teman, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe ke channel Neora. Kita ketemu lagi di part yang kedua. Bye.